Selamat pagi Pak Dion, selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Farmasi dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi integral dan diferensial. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Anastasanti Wening Sitali, Maria, Stirena Jikmau, Las Maria, Daniela, dan Cindy Sari. Adapun materi yang akan kami bahas dalam presentasi ini adalah konsep eksponensial, konsep logaritma, aplikasi, dan contoh soalnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, konsep logaritma. Logaritma merupakan operasi yang berfungsi sebagai kebalikan dari pemangkatan atau eksponen yang membantu menemukan pangkat yang diperlukan untuk mencapai suatu bilangan tertentu. Logaritma dilambangkan A log C sama dengan B. A disebut basis, C disebut numerus, dan B hasil logaritma. Di sebelah sini ada sifat-sifat logaritma. Bentuk umum logaritma. A log B sama dengan C, maka A pangkat C sama dengan B. 2 log 8 sama dengan 3, maka 2 pangkat 3 sama dengan 8. 3 log 27 sama dengan 3, maka 3 pangkat 3 sama dengan 27. Contoh soal logaritma. 2 log dikali 2 log, di dalam kurung 2 pangkat X tambah 1 tambah 3. Sama dengan 1 ditambah 2 log X. Pertama, satunya kita ubah dulu jadi 2 log 2. Kita samain dengan semuanya menjadi log. Berarti 2 log dikali 2 log dalam kurung 2x tambah 1 ditambah 3 sama dengan 2 log ditambah 2 log X. Selanjutnya 2 log kali 2 log dalam kurung 2 pangkat X tambah 1 ditambah 3 sama dengan 2 log 2X. Selanjutnya 2 log dalam kurung 2 pangkat X tambah 1 ditambah 3 sama dengan 2 log 2 pangkat 2X. Selanjutnya 2 dikali 2 pangkat X ditambah 3 sama dengan dalam kurung 2 pangkat X dipangkati lagi dengan 2. Selanjutnya 2 pangkat X dipangkati lagi dengan 2 dikurang 2 dikali 2 pangkat X dikurang 3 sama dengan 0. Maka 2 pangkat X kurang 3, 2X tambah 1, kita harus mencari X-nya. Dan 2X sama dengan 3, 2X sama dengan min 1, maka X sama dengan 2 log 3. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang konsep eksponensial. Eksponen merupakan bentuk perkalian berpangkat atau perkalian suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri secara berulang-ulang. Eksponen dilambangkan dengan EXP atau dalam kurung X atau juga E dipangkatkan X. Berikut ini terdapat juga sifat-sifat eksponen. Selanjutnya saya akan membahas contoh soal eksponen. Contoh soal yang pertama, 3 dipangkatkan 3 dikali 3 dipangkatkan 2. Contoh soal ini menggunakan sifat pangkat penjumlahan. Mengapa? Karena jika basisnya sama, maka pangkatnya ditambahkan, sehingga menjadi 3 pangkat 3 tambah 2 sama dengan 3 pangkat 5. Soal yang berikutnya, 4 dipangkatkan 2 dipangkatkan 4. Contoh soal ini menggunakan sifat pangkat perkalian. Mengapa? Karena jika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya akan dikalikan. Sehingga 4 pangkat 2 dipangkatkan 4 lagi menjadi 4 pangkat 2 kali 4 sama dengan 4 pangkat 8. Contoh soal yang terakhir yaitu 1/4 pangkat 6. Contoh soal ini termasuk ke dalam sifat pangkat negatif. Mengapa? Karena jika A pangkat N yang di bawah itu nilainya positif, jika pindah ke atas maka nilainya menjadi negatif. Begitu pula sebaliknya. Jadi 1/4 pangkat 6 itu
sama dengan 4 pangkat min 6 karena 4 pangkat 6 dinaikkan ke atas maka menjadi 4 pangkat min 6. Aplikasi eksponensial dan logaritma dalam bidang farmasi dapat digunakan untuk menentukan yang pertama menghitung derajat keasaman atau pH suatu larutan wafer. Yang kedua menentukan konsep pH, pOH, dan pKa. Yang ketiga mengetahui larutan hidrolisis garam dari basa lemah dan basa kuat, asam lemah dan asam kuat. Yang terakhir menentukan ketetapan kesetimbangan air. Hal pertama dalam logaritma yaitu dalam menyatakan hubungan pH dengan H+, berapakah pH larutan jikalau konsentrasinya sebesar A 1 kali 10 pangkat min 3, B 5 kali 10 pangkat min 6, jika diketahui bahwa log 2 sama dengan 0,3. Maka diketahui rumus pH terhadap H+, yaitu pH sama dengan min log H+. Log 2 dan lalu log 2 itu sama dengan 0,3. Pertanyaannya adalah berapa pH masing-masing larutan. Untuk pH larutan A yaitu H+ sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3. pH sama dengan min log buka kurung 1 kali 10 pangkat min 3. pH-nya itu adalah 3. pH larutan A berarti hasilnya 3. Lalu untuk pH larutan B, H+ sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6. pH sama dengan min log buka kurung 5 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 6-nya dipindahkan menjadi 6 min log 10 per 2 atau bagi 2 sama dengan 6 min dimasukkan ke dalam kurung lagi log 10 min log 2 sama dengan 5 plus log 2, maka pH yang didapatkan untuk larutan B adalah 5,3. Halo semua, kali ini aku akan membahas salah satu contoh aplikasi logaritma dan eksponensial dalam dunia kefarmasian. Soal yang akan kita bahas adalah berapakah pH larutan akhir apabila 50 ml larutan amonia 1 molar dicampurkan dengan 40 ml larutan amonium klorida 1 molar. Anggaplah tidak terjadi kontraksi volume ketika keduanya dicampur. Dan diketahui bahwa pKa amonia adalah 9,25. Untuk menyelesaikan soal tersebut, maka kita perlu nih mencantumkan data-data apa saja yang terdapat dalam soal. Yang kita dapatkan adalah amonia sebesar 1 molar dengan volume 50 ml ditambahkan dengan amonium klorida sebesar 1 molar dengan volume 40 ml dengan pKa amonia sebesar 9,25 dan yang ditanyakan adalah berapa pH larutan akhir. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan molaritas amonia dan amonium klorida. Penentuan molaritas dapat kita lakukan dengan persamaan berikut, yaitu M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2, di mana V2 merupakan volume total amonia ditambah dengan amonium klorida atau sebesar 90 ml. Sehingga didapatkanlah molaritas akhir amonia sebesar 0,56 molar dan molaritas akhir amonium klorida sebesar 0,44 molar. Langkah kedua yang harus kita lakukan adalah menentukan pH akhir dengan menggunakan rumus Henderson-Hasselbalch. Dengan rumus pH sama dengan pKa tambah log konjugasi atau garam diperkan basa. Nah, kita tinggal substitusikan nih nilai nih yang sudah kita dapatkan. pH sama dengan pKa sebesar 9,25 ditambahkan log amonium klorida atau garam sebesar 0,44 per amonia sebesar 0,56. Sehingga didapatkanlah pH akhir sebesar 9,145. Sekian dari presentasi kami. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan yang telah kami lakukan. Presentasi ini izinkan saya untuk menyampaikan suatu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Budina membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Semua telah usai, saatnya kami undur diri. Terima kasih.